Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Reni melangkah dengan hati gusar. Entahlah mengapa ia merasa seperti ini. Seharusnya ia biasa saja. Mengapa ia harus mempermasalahkan hal yang seharusnya tak perlu ia pikirkan? Ia menurut ego, namun hati berbeda. Hatinya mengatakan hal yang berbeda, sesuatu yang tak seharusnya marah. Ia cemburu? Tentu saja tidak. Tapi mengapa ia tak suka saat Niko memeluk wanita lain? Ia saja yang sebagai istri sahnya tak pernah dipeluk seperti itu. Kenapa? Ia tak tahu jawabannya. Ia sampai di halte dekat kantor Niko. Ia memikirkan kejadian tadi. Ia menyesal mengapa datang di waktu yang tak tepat. Kalau begini, apa yang harus ia katakan pada bunda? Pasti mertuanya itu akan bertanya mengapa ia pulang sendiri. Ia saja bingung akan menjawab apa nantinya. Masih terngiang bagaimana balasan Niko tadi padanya. Reni tersenyum miring melihat pemandangan di depannya. Sama halnya dengan Niko yang terkejut. Tapi sedetik kemudian berubah ikut menampilkan senyum tanpa dosa. Hai istriku, ngapain kesini? Kangen ya? Duh, sayangnya gue gak kangen sama lo. Soalnya udah ada yang lebih cantik dan pastinya pengertian. Memutar matanya malas. Jadi orang jangan kepedean. Gue kesini karena bunda yang minta. Katanya ada bayi besar yang gak akan makan kalau gak diingatkan. Ada bayi besar yang hobinya kerja tapi nyusahin orang lain. Niko tak merasa tersinggung sama sekali. Tanpa melepaskan rangkulannya pada Nita, ia menuntun wanita itu agar duduk di sofa yang tersedia. Siniin makanannya, kebetulan gue emang udah lapar. Nit, kamu juga lapar gak? Nita yang belum paham situasi dan tak mengenal sama sekali siapa Reni ini hanya mengangguk saja. Ia masih syok atas kejadian yang baru saja menimpanya. Nih, makan yang banyak, gak usah protes kalau ada rasa yang beda. Soalnya gue udah naruh racun tikus di sana. Reni bahkan meletakkan rantangnya dengan kasar, membuat Niko menatapnya curiga. Kenapa lo liatin gue kayak gitu? Iya, gue tahu kalau cantik. Gue cantik. Selalu pede, itu moto seorang Reni. Gak baik insecure, karena kita memiliki kelebihan tersendiri. Kita memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Jadi berbanggalah. Asal jangan sampai sombong. Itu juga gak baik. Pede boleh, asal tak berlebihan dan pandai mengatur tempatnya di mana yang pas. Gue cuma heran aja ngapain lo naruh rantangnya kasar gitu. Jangan-jangan gue kenapa? Cemburu, sambung Niko, membuat mata Reni membulat. What? Demi apapun Reni tak akan terima jika dikatakan bahwa dirinya merasa cemburu. Ia tak merasa seperti itu, sama sekali tidak. Gak usah ngadi-ngadi, gue gak akan pernah cemburu sama lo. Mau lo sama cewek, istri orang, gak akan peduli. Bagus dong kalau gitu. Senangnya diriku masih bebas. Ya udah pulang sono, hush. Bersihin rumah, nyapu, ngepel. Jangan lupa cuciin pakaian gue juga ya. Soalnya udah numpuk tuh di keranjang cucian. Lo pikir gue pembantu lo? Maybe. Lagian cocok kok. Dengan santainya Niko berucap seperti itu. Amarah Reni sudah meluap. Bahkan wajahnya kini sudah merah padam hendak menyemburkan amarahnya. Suara Nita menginterupsi. Kalian kenapa sih? Enggak kok Nit. Gini nih, kalau pembantu ngelunjak suka gak sopan sama majikan. Kamu tahu kan kalau aku itu baiknya gak ketulungan. Jadi biarin aja mereka sesukanya. Kamu harusnya gak baik banget sama pembantu. Tapi kok pembantu pakaiannya bagus banget. Walau agak aneh sih siang-siang pakai baju panjang terus jilbab lebar. Emang gak kepanasan? Gue aja pakai baju pendek gini panas. Nita meneliti dari bawah hingga atas, bahkan tak segan menilai penampilan Reni. Mendengar itu Reni hanya mendengus kasar. Aneh katanya. Gamis lebar katanya aneh dan baju pendek dianggap tren. Sungguh manusia sekarang benar-benar tersesat. Udah jangan dikomentarin, ntar dia ngambek. Niko melirik Reni yang
Sudah terlihat sangat kesal, matanya bahkan melotot tajam kepadanya. Siniin tangan lo, mau salim. Sebagai pembantu yang baik harus hormatkan sama tuannya. Sini tangannya, gue mau pamit pulang. Nadanya bahkan sangat ditekan. Pertanda kesabaran Reni sudah di ambang batas. Jika sejak tadi tak menahan diri, ia pasti sudah membalas wanita yang bernama Nita itu. Tanpa curiga atau apapun, Niko menyerahkan tangannya. Lihat nih Nit, baru kali ini kan ada bos yang kegi. Au! Reni tersenyum puas saat melihat bekas yang baru saja diciptakannya. Sudah sejak tadi ia ingin melakukan hal ini. Ya, menggigit tangan Niko. Kali ini lebih keras daripada saat akad. Bahkan sekarang tercetak jelas bahwa sedikit lagi ia menggigitnya, maka akan keluar darah. Tak usah kasihan, toh jadi manusia menyebalkan sekali. Assalamualaikum tuan, gue pamit dulu. Itu hadiah dari gue. Semoga menikmati. Setelah berpamitan yang tak mencerminkan kesopanan sama sekali, Reni berlalu meninggalkan Niko yang sedang meringis kesakitan dan Nita yang masih merasa aneh dengan sikap mereka. Dasar gak tahu malu, gak tahu diri. Reni terus saja menggerutu setelah mengingat kejadian tadi. Ia kesal mengapa ada makhluk seperti Niko yang lahir di dunia. Mengapa ada orang yang begitu tak menghargai yang namanya sebuah ikatan pernikahan. Walau tak saling mencintai, seharusnya tetap saling menjaga kesucian suatu pernikahan. Jangan nodai suatu pernikahan dengan perselingkuhan. Tidak, Reni itu sedang tak cemburu. Ia hanya sedang kesal saat Niko menganggapnya seorang pembantu. Ya, karena itu, tak mungkin kan dia cemburu, apalagi dengan makhluk seperti itu. No, big no. Gue gak cemburu lo. No, gue gak cemburu. Lo harus adaptasi, Ren. Suami lo emang makhluk seperti itu dengan sejuta mantan. Jangan pernah berharap dia akan menghargai sebuah ikatan. Mana ada suami izin selingkuh gitu. Selain sinetron Indosiar sih banyak. Reni terus saja memforsir dirinya bahwa Niko memang tak baik. Reni jadi teringat sinetron yang memiliki backsound Ku Menangis. Di sana banyak contoh pernikahan yang tak harmonis. Ia masih ingat kalau ada judul yang berbunyi, "Suamiku tak mencintaiku karena kami menikah dengan perjodohan," di mana dia sudah memiliki kekasih yang dicintai dan dia hanya mau menikahi wanita itu. Jika di sinetron itu pasti pihak wanita akan menangis saat melihat suaminya sedang bersama dengan wanita lain. Hujan-hujanan ditemani backsound Ku Menangis. Terlalu drama menurut Reni. Kehidupan nyata tak seperti itu. Pihak wanita wajib memperjuangkan haknya. Kalau tak dipenuhi, siap-siap kena hajar dan Reni sudah mencontohkan itu. Hai sayang, sendirian aja nih. Kayaknya kita emang jodoh. Di Jogja ketemu, di Bandung juga ketemu. Udah aku bilang kan kalau kamu itu jodoh aku. Ngepel aja. Reni terkejut saat mendengar suara itu. Itu milik seseorang yang dihindarinya. Kenapa ia bisa bertemu lagi dengan orang ini? Ia mengira sudah bebas dari lelaki yang begitu terobsesi padanya. Mengapa harus kembali sih? Ngapain lo di sini? Gak ada kerjaan banget ngikutin gue sampai ke Bandung. Bukannya tersinggung, laki-laki ini malah tertawa dan memilih duduk di samping Reni. Melihat itu Reni waspada, bahkan ia langsung memberikan jarak sekira 1 meter agar tak berdekatan. Mereka memang sedang berada di halte dan sialnya hanya mereka berdua di sini. Kok kamu lucu sih Ren? Aku kan emang orang Bandung, ya otomatis ada di Bandung dong. Reni menepuk dahinya pelan. Mengapa ia bisa sampai lupa jika Fadel ini memang orang Bandung? Dan sialnya lagi mengapa ia tak memperhitungkan hal ini? Kalau sudah seperti ini ia tak mempersiapkan cara agar bisa menghindar. Oh, ya ia hanya membalas dengan sebatas oh. Bahkan ia mengucapkan tanpa ekspresi. Karena kamu udah di sini, gimana kalau aku bawa kamu ke rumah untuk ngenalin kamu sama keluarga aku? Kebetulan banget mereka pada ngumpul, soalnya ada acara. Bisa kan? Kamu nolak juga gak berpengaruh sih. Aku bisa dengan cara memaksa. Reni mengalihkan pandangannya.
menatap Fadel tak percaya. Mengapa pria ini sangat ingin menikahinya sih? Dulu saya saat ia begitu mencintai pria ini, ia hanya dijadikan bahan taruhan. Saat ia sudah menginginkan pria ini, mengapa justru ia kembali? Takdir memang kadang begitu lucu. Jangan ngadi-ngadi, gue gak akan pernah mau sama lo. Reni memperlihatkan cincin yang tersemat di jari manis tangannya dengan senyum bangga hingga menampilkan ginsulnya. Ia tersenyum senang saat melihat wajah Fadel berubah tak bersahabat. Pukulan telak. Gue udah nikah, gue ada di sini buat bulan madu. Jadi stop dapetin gue. Kalau perlu gak usah muncul di hadapan gue sekalian. Masih dengan wajah datarnya, ia tak habis pikir mengapa Fadel sampai bersikukuh seperti ini. Ia saja sudah lupa dengan pria itu jika tak muncul lagi di hadapannya beberapa waktu lalu. Gak mungkin, Ren. Pasti ini hanya akal-akalan kamu aja. Aku gak percaya. Baru beberapa minggu lalu kita ketemu dan kamu udah nikah. Aku gak percaya. Ya udah sih kalau gak percaya. Lagian gue juga gak butuh kepercayaan dari situ. Emang situ siapanya saya? Reni menantang. Ia bukan wanita yang akan diam saja. Ia tahu batasan dan ia tak akan membiarkan orang lain melewati batasan itu. Tidak seperti si Niko. Kenapa sih ia lagi-lagi memikirkan si Niko? Aku gak akan percaya sebelum kamu buktiin. Sekarang kamu ikut aku. Wajah Fadel berubah, tak seperti tadi yang ramah. Wajah ramah itu lenyap berganti dengan senyuman miring. Lo mau ngapain? Bersenang-senang apalagi? Kalau gue gak bisa milikin lo dengan cara baik-baik, maka ada jalan yang buruk. Jangan salahin aku. Ini pilihan kamu yang menolak aku dan memilih laki-laki lain. Fadel menarik tangan Reni kuat. Ia bahkan tak peduli lagi jika Reni memberontak atau apalah. Lepasin. Gak akan. Kamu akan jadi milikku seutuhnya. Reni bergidik ngeri. Seutuhnya yang dimaksud Fadel bukannya hal iya kan? Gak mau, lepasin gue. Lo kenapa maksa sih? Gue gak suka sama lo, ngerti gak sih? Aku gak ngerti, yang aku ngertiin sekarang aku cinta sama kamu. Dan selamanya akan seperti itu. Aku sayang sama kamu dan aku akan milikin kamu. Apa itu masih kurang jelas? Gak ada cinta yang memaksa, Fadel. Ini bukan cinta melainkan obsesi. Persetan dengan obsesi. Yang ku tahu sekarang aku cuma mau sama kamu. Gak ada yang lain. Kembali Fadel menarik Reni menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari halte. Tadi ia memang melewati jalan yang berseberangan dengan keberadaan Reni. Tapi tak masalah asalkan Reni bersamanya, apapun akan ia lakukan. Lepasin gue, sentak Reni tak terima. Namun Fadel sama sekali tak memperdulikan. Ia terus menarik tangan Reni menuju di mana mobilnya terparkir. Tolong, diam. Tolong, siapapun tolong. Diam Reni. Enggak, gue enggak akan diam. Tolong. Gak ada jalan lain. Sampai di mobil, Fadel mendorong Reni dengan paksa masuk ke dalam mobilnya. Reni yang tak terima memberikan perlawanan. Namun tenaga pria dan wanita itu berbeda. Mau sekuat bagaimanapun jika berhadapan dengan pria, maka tenaga wanita tak ada apa-apanya. Let's play. Kamu gak mau secara baik-baik kan? Mari bermain dengan cara kasar. Selamat datang di dunia kelam, Reni ya, ucap Fadel dan mulai mendekati tubuh Reni yang sudah beringsut menjauh. Apa daya mobil ini tak luas. Ia sudah terpentok pintu. Jangan salahkan aku ya, ini kemauan kamu. Aku minta kamu buat jadi istriku tapi gak mau. Ya udah, gak ada cara lain selain ini. Reni menutup matanya kuat. Ia pasrahkan segalanya pada sang pemilik segalanya. Ia memohon pertolongan hanya kepadanya. Jika memang takdirnya berakhir mengenaskan seperti ini, maka ia akan menerimanya. Semoga setelahnya Allah ikut mencabut nyawanya juga. Tubuh Fadel semakin mendekat. Bahkan kini ia sudah membuka kaos yang sejak tadi melekat pada tubuhnya. Ia tak menginginkan ini, namun Reni memaksanya melakukannya. Ia cemburu saat Reni mengatakan bahwa ia sudah menikah.
Ia sudah berjanji bukan bahwa Reni hanya akan menjadi miliknya. Sekarang waktunya. Tak memiliki Reni sebagai suami tak apa. Ia bisa memiliki yang lain. Bahkan ia lebih ampuh untuk memilikinya. Ini lebih ampuh. Ia juga sudah mempersiapkan semuanya. Lihat saja, Reni akan tetap menjadi miliknya. Tolong Del, sadar. Ini gak baik. Lo bakalan hancurin hidup gue. Lo gak kasihan sama gue? Fadil tersenyum miring. Baru dalam keadaan seperti ini, Reni berbicara lembut. Kemana ucapan lembut itu saat dirinya benar-benar mencintai wanita ini? Kemana saat ia memohon agar wanita ini mau menjadi istrinya? Kemana? Petua zaman dulu memang benar bahwa mulut itu harimaumu. Jika kamu menggunakannya dengan baik, maka itu berdampak baik pula. Namun jika sebaliknya, maka itu akan berbalik dan menyerangmu. Reni mengakui bahwa dirinya salah selama ini selalu bertindak semaunya dan memperlakukan orang semaunya. Ia salah jika dengan bertindak kasar orang akan takut padanya. Nyatanya ia termakan oleh tindakannya sendiri. Sambil menutup mata erat ia merapalkan segala doa, meminta ampunan atas apa yang dilakukannya selama ini. Ia mengaku bersalah atas tindakannya selama ini. Ya Allah, hamba bersimpuh padamu, memohon ampun jika takdirku harus seperti ini, maka aku akan menerimanya. Ampuni segala kesalahan dan khilaf hamba selama ini ya Rob. Ampuni hamba, ampuni aku. Ampun, aku memohon pertolonganmu. Air matanya telah mengucur bebas. Inikah akhirnya? Siap sayang? Tubuhnya menggigil ketakutan. Tidak, ia sama sekali tak siap. Dan sampai kapanpun dirinya tak akan siap. Fadel terus mendekatinya, walau Reni memberontak, namun naas tubuh Fadel yang lebih kuat dan besar dari tubuhnya yang mungil kini mulai menindihnya. Tangannya yang sejak tadi menjadi tameng untuk menampar, memukul dan mencakar kini tak berdaya saat tangannya dipegang oleh Fadel dan dikunci di atas kepalanya. Sebentar lagi wajah itu mendekat, bahkan sekarang sangat dekat, namun Reni tak mau diam. Ia terus menggelengkan kepalanya agar Fadel tak bisa melancarkan aksinya. Namun sekali lagi takdir tak berpihak padanya. Fadel berhasil mendapatkan sesuatu yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Ia kehilangan ciuman pertamanya. Allah, bagaimana sekarang? Haruskah ia juga kehilangan mahkotanya karena makhluk seperti Fadel ini? Tidak, ia tak akan rela. Namun bagaimana caranya agar bisa lolos? Lepaskan dia. Reni tak berani melihat siapa itu. Suaranya asing, namun ia bisa sedikit bernapas lega. Pertolongan Allah sudah datang. Ia syok hingga ia tak merasakan apapun lagi. Bersambung. Thank you for watching.